Selamat siang dan yang saya hormati Bu Rizda Marvinita sebagai corresponding author dan teman-teman audiens sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang challenge faced by McDonald's under franchising industry. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mas Andika Saputra, yang kedua ada Dila Prilarisa, yang ketiga ada Denny Febrianto, dan yang keempat ada Brian Gemilang Wijaya. Dan poin yang pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Makanan cepat saji merupakan salah satu makanan yang populer saat ini. Salah satu produsen makanan cepat saji yang paling digemari saat ini adalah McDonald's. Banyak cara yang dilakukan McDonald's dalam mendistribusikan produknya ke tangan konsumen. Salah satu upaya tersebut adalah dengan franchising. Namun, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi McDonald's dalam industri franchise. Selain itu, terdapat beberapa gap yang relevan yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang poin kedua adalah metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana hasil penelitian didapatkan berdasarkan hasil analitis deskriptif. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, di mana data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Dan poin yang ketiga yaitu hasil. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh McDonald's dalam industri franchising berupa tantangan dalam kegiatan CSR, serta banyaknya konsumen yang menginginkan makanan cepat saji namun tetap mengandung nutrisi yang baik dan sehat. Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi oleh McDonald's adalah adanya perbedaan budaya atau kebiasaan konsumen di setiap negara. Untuk mengatasi hal tersebut, McDonald's melakukan berbagai riset perilaku konsumen serta riset pendapatan agar mereka dapat beradaptasi dan menciptakan produk yang sesuai dan diinginkan oleh konsumen di negara atau wilayah tersebut. McDonald's juga mengadakan berbagai program CSR untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat, seperti membuat web donasi peduli harapan. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Jadi potensi pertumbuhan franchise pada sektor makanan dan minuman saat ini itu sangat luar biasa. Banyaknya pengusaha itu memasuki industri waralaba makanan dan minuman, sehingga sudah saatnya untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri waralaba saat ini. Nah, McDonald itu salah satunya produsen makanan cepat saji yang paling digemari saat ini, itu telah melakukan berbagai macam cara untuk mendistribusikan produknya ke tangan konsumen. Salah satunya melalui franchising. Pada penelitian sebelumnya itu telah membahas mengenai tantangan CSR dalam waralaba, namun masih terdapat beberapa kesenjangan yang tentunya sangat relevan yang masih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh McDonald's dalam industri franchising ini seperti adanya perbedaan budaya maupun kebiasaan masyarakat
di masing-masing negara. Jadi banyak masyarakat yang menuntut makanan cepat saji memiliki nutrisi yang baik dan lainnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, McDonald itu melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satunya dengan melakukan riset terhadap perilaku konsumen yang menjadikan sasaran franchise McDonald's serta melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan citra baik perusahaan seperti membuat program peduli masyarakat yang membutuhkan. Kemudian untuk sarannya kita yang pertama ada saran bagi franchise. Jadi berdasarkan hasil penelitian, maka kami memberikan beberapa saran yang bisa diambil nantinya. Nah, saran yang pertama bagi franchise itu perlu memberikan perhatian khusus ketika ingin melakukan franchising global, karena risiko tampaknya itu meningkatkan secara signifikan, terutama pada negara-negara yang secara geografis atau budaya itu jauh berbeda dengan negara asalnya. Dalam hal ini, para franchise perlu melakukan analisis sistematis terhadap mitra dan pasar. Kemudian saran yang kedua itu terdapat keragaman dan kompleksitas lingkungan bisnis di pasar negara berkembang, sehingga ada kebutuhan merek waralaba global untuk memahami dengan jelas faktor kontekstual spesifiknya, yang nantinya itu bisa mendorong nilai hubungan yang dirasakan keterkaitan merek secara emosional dan loyalitas merek di pasar. Tentunya mereka di mana pasar itu beroperasi. Nah, untuk memahami bagaimana franchisor itu berhubungan dengan merek ataupun waralaba dapat membantu franchisor membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai aktivitas membangun hubungan dan strategi manajemen mereknya. Kemudian saran bagi franchisor itu yang pertama, CSR itu bukan lagi pilihan, jadi menjadi penting bagi rantai waralaba untuk memperkuat citra merek. Jadi untuk membedakan merek dan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan seperti franchise, karyawan, kemudian pelanggan, kemudian pemasok. Nah, dalam hal ini, franchisor harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kegiatan CSR mereka, khususnya franchise di tingkat lokal. Untuk mendapat dukungan dari franchise dalam melaksanakan kegiatan CSR di tingkat lokal, maka franchisor itu harus memiliki CSR sejak awal hubungan franchise, yaitu sejak memiliki calon franchise. Biasanya franchisor itu memiliki franchise baru sesuai dengan beberapa kriteria, termasuk sumber daya keuangan, kemudian pengalaman sebelumnya, dan pengetahuan tentang pasar lokal. Kemudian selain itu juga, jika franchise ditemukan memiliki minat terhadap pelestarian lingkungan, keragaman, kemudian inklusi, itu maka akan lebih mudah untuk berkolaborasi dalam proyek CSR selama seluruh periode yang dicakup oleh kontrak waralaba dan kemungkinan mengejar hubungan kontraktual dalam jangka panjang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami presentasikan terkait challenge faced by McDonald's under franchising industry. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, kami mohon maaf dan terima kasih.